kalau dikatakan tinggal menuai hasilnya aja ya sekarang ini ya kelihatannya enak ya, tapi dulu perjuangan awalnya teman-teman, ya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, malam ini aku akan berbagi cerita ya. Aku akan cerita tentang pengalamanku, atau tentang lika-liku waktu aku mau berangkat ke Taiwan ya teman-teman ya. Pada waktu itu aku tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan aku umur berapa keluar dari rumah hingga saat ini ya teman-teman ya. Nah, aku berangkat dari rumah mau menuju ke penampungan itu, pokoknya intinya aku keluar dari rumah itu tanggal 1 Oktober 2014, dan pada waktu itu aku berusia 39 tahun teman-teman ya. 39 tahun waktu itu aku berpikir ya, usiaku segini, aku masih diterima enggak ya? Aku masih diterima enggak ya? Pokoknya begitu aku keluar dari rumah sampai di perjalanan itu menuju ke penampungan daerah atau penampungan cabang, pokoknya aku tuh selalu bertanya-tanya dalam hati, walaupun baik dalam hati maupun sama sponsorku sendiri ya. Nah, pada waktu itu tanggal 1 Oktober itu aku dijemput sama sponsor, diajak ke penampungan cabang teman-teman yang ada di daerahku, yaitu di daerah Lampung, Bandar Lampung ya teman-teman ya, di Karang. Nah, tanggal 1 itu aku nyampe Karang jam 2, langsung diajak ke rumah sakit medikal pertama. Nah, setelah itu sampai penampungan cabang, di kantornya itu pokoknya ngurusin surat-surat menyurat, tanda tangan yang perlu ditandatangani di cabang itu. Nah, setelah itu besoknya tanggal 2 aku diajak pasporan teman-teman ya sama orang kantor yang ada di Karang atau di Bandar Lampung tadi. Nah, pasporan itu tanggal 2 Oktober aku pasporannya di daerah Kota Bumi, Lampung Utara teman-teman ya. Lampung Utara ya? Maaf kalau salah, maaf ya. Iya, kayaknya Lampung Utara Kota Bumi ya. Tanggal 2 pasporan, tanggal 3 aku diajak sama orang kantor juga beserta teman-teman yang lainnya itu ngurusi SKCK dan surat menyurat yang lainnya, karena aku dari rumah itu tidak membawa surat apa-apa kecuali KTP sama surat kartu keluarga teman-teman dan surat izin suami, itu aja. Nah, setelah ngurusin surat-surat tanggal 3-nya selesai, tanggal 3, terus malam tanggal 4 itu kami beserta rombongan itu berangkat ke Jakarta teman-teman ya. Malam sekitar jam 9 itu kita berangkat ke Jakarta. Dari Lampung menuju Jakarta itu semalam udah nyampe ya. Terus pagi sekitar jam 5 subuh itu kami beserta rombongan nyampe di penampungan Jakarta teman-teman ya. Waktu itu di Jakarta di daerah Bekasi penampungannya. Nah, setelah itu paginya sekitar jam 8 udah kantor udah buka, itu kami diproses bersama sponsor, dicatat pokoknya waktu itulah lupa saya ya. Nah, setelah itu
proses-proses. Besoknya tanggal 5 itu kami di medikal lagi di Jakarta. Setelah di medikal, besok 2 hari kemudian hasilnya keluar, dinyatakan bahwa saya fit, teman-teman. Alhamdulillah fit ya. Nah, setelah itu diproses nggak lama dari situ, setengah bulan kemudian itu saya dipanggil ke kantor, mendapat udah dapat agent. Dipanggil ke kantor itu bahwa saya dapat agent ya teman-teman ya, dapat agent, tapi belum dapat job majikan ya, masih dapat agent. Saya masih dipilih agent gitu aja, belum dicarikan majikan, belum. Nah, 2 bulan kemudian saya baru dapat majikan, teman-teman. Waktu itu saya prosesnya lama, teman-teman ya. Karena apa? Majikan saya yang ada di Taiwan sini masih punya pembantu. Nah, pembantunya itu masih kurang 5 bulan, tapi dia udah ngempan saya duluan gitu, teman-teman ya. Nah, jadi saya itu menunggu ngabisin waktu kontrak pembantunya yang lama. Nah, pembantunya lama pulang ke Indonesia, saya baru diterbangkan ke Taiwan, teman-teman. Nah, pada waktu itu aku itu berapa lama ya? Lama banget kok, teman-teman ya. 5 bulan. 5 bulan ada di penampungan. 5 bulan 3 hari aku terbang, teman-teman ya. Dari bulan 10 2014 sampai Maret 2015. Jadi tanggal 5 Maret 2015 aku terbang ke Taiwan, teman-teman. Tanggal 5 Maret terbang, nyampe kantor agent tanggal 6 malam ya. Udah itu nyampe rumah majikan, diantar pas tanggal 7 Maret 2015 itu udah terhitung mulai pertama kerja saya ya. Nah, waktu itu majikan pertama atau job pertama itu aku jaga kakek yang berusia 92 tahun, teman-teman ya. Beratnya itu 75 dan tingginya 180 tingginya itu kakek yang aku jaga itu udah nggak bisa jalan ya, teman-teman. Jadi kita bantu mapah, mandi dan lain sebagainya lah ya. Kita udah bantu, udah nggak bisa lagi, tapi ngomongnya masih lancar. Alhamdulillah, majikan sama yang aku jaga itu tadi baik semua ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, aku kerja jaga kakek tadi nggak lama, teman-teman. 11 bulan kakeknya udah nggak ada. Kakeknya meninggal, teman-teman ya. Karena kakeknya itu udah sakitnya itu udah parah. 1 minggu itu kadang sekali atau 2 kali pasti keluar masuk rumah sakit. Misalnya kita di rumah seminggu, di rumah sakit seminggu, kadang di rumah setengah bulan, di rumah sakit sebulan, gitu aja selama 11 bulan, teman-teman. Jadi aku di kontrak pertama itu di majikan pertama 11 bulan teman-teman ya. 11 bulan udah itu aku dijemput agent. Jadi aku tinggal di rumah agent nunggu dapet job lagi itu selama 22 hari, teman-teman. Nah, setelah 22 hari itu aku dapat job lagi. Job yang kedua itu aku jaga kakek juga, teman-teman. Tapi sayang sekali kakeknya bertahan cuma 2 bulan. Sebenarnya majikan aku itu baik semua, teman-teman. Baik anaknya, istri yang ku jaga tadi, pokoknya majikanku itu baik semua ya, teman-teman. Yang nomor 2 tadi, tapi ya itu tadi, sayang sekali kakeknya nggak
panjang umur. 2 bulan aku jaga, meninggal lagi. Akhirnya aku dijemput agent lagi ya teman-teman ya. Dijemput agent itu selama 14 hari aku di penampungan. Nah, selama 14 hari lagi itu aku di penampungan, masih nunggu aku dapat job lagi teman-teman. Terus alhamdulillah akhirnya aku dapat lagi job yang ketiga kalinya ya teman-teman. Waktu itu aku jaga ama atau jaga nenek, tapi letaknya itu maksudnya alamatnya itu jauh dari kantor agent. Yang aku tempati sekarang ini di daerah Tainan teman-teman ya, tapi waktu yang majikan ketiga itu di daerah Kaohsiung gitu. Alhamdulillah majikanku itu yang ku jaga nenek, terus kakeknya itu masih sehat, jadi serumah itu cuman kakek, nenek sama saya itu ya. Anak-anaknya itu alhamdulillah baik semua majikanku itu ya. Majikanku kan anak-anaknya itu ya alhamdulillah baik semua. Saya diizinin di situ, aku diizinin sholat. Dari awal majikanku dari yang pertama, kedua sampai ketiga itu semuanya mengizinin aku sholat teman-teman ya. Semuanya baik alhamdulillah. Nah, di nenek yang ketiga itu tadi ya aku tetap bersyukur sih ya, itu cuman bertahan 2 bulan lebih teman-teman, neneknya meninggal. Terus aku penuh gimana ya, banyak bertanya-tanya pada diriku sendiri teman-teman, kenapa ya kok ini setiap yang ku jaga pasien yang aku jaga baru beberapa bulan aja kok cepet meninggal, ini itu apa ada yang salah pada diri saya, aku bilang gitu kan. Terus aku telepon sama teman-temanku yang udah lama di Taiwan, karena aku tanya kenapa kok setiap aku jaga pasien kok cepet nggak ada gitu kan. Kata teman-teman saya, itu mah nggak usah dipikirin mbak, itu hal biasa katanya gitu. Namanya juga orang sakit, kita jaga orang sakit ya gitu katanya. Ya udah, terus aku ya agak mending ya. Terus nah waktu itu ya masih jaga nenek yang di Kaohsiung ya. Nenek aku yang di Kaohsiung itu pagi meninggal, siangnya aku telepon majikanku yang nomor 2 yang di Tainan tadi ya, yang nomor 2 yang ku jaga kakeknya yang 2 bulan. Nah aku telepon, nyonya, aku ngomong gini, nyonya ada apa katanya, nenekku yang sekarang ini meninggal lagi. Masa, kata dia gitu. Iya, kapan? Hari ini pagi tadi. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kamu ngomong aja langsung ke agent. Udah. Oh ya udah, tungguin aja nanti agentnya biar nyariin majikan lagi. Iya, kata. Cerita-cerita. Nah nggak lama dari setelah nelpon tadi ya, siangnya sekitar jam 12 atau jam 1-an gitu, mantan majikanku yang nomor 2 tadi telepon lagi teman-teman. Telepon lagi kan, katanya gini, Tuti, kamu kalau aku carikan majikan lagi kamu mau nggak, kata dia gitu kan. Terus aku kan spontan ya, mau kataku mau kan. Oh ya udah, kalau kamu mau nanti aku ngomong sama agent kamu nggak usah ngomong sama agent, biar aku aja yang ngomong sama agent, aku yang ngurusi sama agent. Ini ada saudaraku sakit tapi belum ada yang belum ada yang jaga gitu kan. Ini masih saudaraku katanya. Ya udah nggak apa-apa, aku mau. Terus dia ngomong sama agent semuanya setuju. Akhirnya besoknya aku dijemput teman-teman, dijemput sama agent. Aku nginep lagi ke rumah agent itu cuman semalam karena kan udah dapat majikan. Terus aku dianterin ke sini, yaitu jaga simbahku yang sekarang teman-teman. Makanya itu pokoknya lika-liku ya perjuangan aku dulu dari Indonesia sampai ke Taiwan itu. Kalau dikatakan tinggal menuai hasilnya aja ya, sekarang ini
Ya kelihatannya enak ya, tapi dulu perjuangan awalnya teman-teman, ya Allah, perjuangan di waktu kita mau masuk ke baik ke PT maupun ke Taiwannya, itu perjuangan gak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman. Pikiran ya, pikiran banyak di penampungan, kapan saya dapat job, kapan saya diproses, kapan saya ini itu, giliran udah dapat job, udah dapat majikan, udah diproses, kapan saya ini diproses selanjutnya, kapan saya dipanggil terbang, kapan, mikir gitu aja teman-teman. Nah udah terbang ke Taiwan ya, mikir lagi, lebih parah lagi mikirnya. Karena apa kita mikirnya lebih parah lagi? Itu di sini dipertemukan dengan orang yang berbeda karakter, berbeda ucapan, terus berbeda budaya gitu teman-teman ya, berbeda bahasa. Kita harus bisa dituntut ya, kita dituntut harus bisa mengikuti bahasa majikan. Karena kita dididik di penampungan itu, kita harus bisa bicara bahasa yang kita tuju. Misalnya kayak saya mau terbang ke Taiwan, saya dididik di penampungan dulu dengan bahasa Mandarin. Begitu seterusnya teman-teman. Maka dari itu kalau kita sekarang ini tinggal menuai hasilnya, janganlah disia-siakan teman-teman. Benar. Waktu kita menunggu di penampungan itu bukan waktulah yang singkat, bukan. Jangan sia-siakan ya teman-teman ya. Itu tadi ya teman-teman ya. Semua orang yang berjuang ke luar negeri maupun di mana aja, mau mengais rezeki ya, itu demi keluarga, demi cita-cita anak-anaknya, demi masa depan anaknya. Nah, itu seperti saya rela meninggalkan keluarga itu demi anak teman-teman. Tapi bukan berarti di luar negeri itu kita mau hura-hura, mau seneng-seneng, tiap bulan gajian kita lari ke sana lari ke sini, liburan ke sana liburan ke sini, seneng-seneng. Enggak teman-teman, enggak. Ada tujuan masing-masing. Tujuanku ke Taiwan sini untuk masa depan anak teman-teman. Oke, sampai di sini aja dulu. Lain kali disambung lagi ceritaku ya teman-teman ya. Inilah ceritaku, lika-likuku aku sebagai TKW ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.